Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Baik lagi sama saya Latifianto di channel ini, channel yang paling ngertiin perjuangan kalian nyari cuan online. Gitu ya. Ngomong-ngomong, gimana lebaran kalian kemarin? Seru? Pasti seru lah ya, karena ya makan ketupat, opor, rendang, sampai perut rasanya mungkin mau meledak. Terus ya silaturahmi sama keluarga, dapat THR. Ya apa udah ludes THR-nya? Wajar sih, karena ya habis lebaran tuh biasanya memang fasenya gitu ya. Badan masih mager, kemudian habis liburan, dompet mulai rasa tipis setelah bagi-bagi angpau dan ya kalap belanja baju baru. Tapi justru di saat-saat kayak gini ada peluang emas buat para pejuang affiliate macam kita. Beneran loh ya. Banyak yang mikir, habis lebaran mah orang pada hemat, susah jualan. Eits, jangan salah, mindset kayak gitu yang bikin kita stuck. Justru setelah lebaran tuh ada pattern atau pola perilaku konsumen yang bisa banget kita manfaatin buat naikin komisi affiliate kita. Dan hari ini saya bakal bocorin 3 taktik gitu yang wajib banget kalian coba. Siapa tahu beneran bisa kaya mendadak. Oke, kaya mendadak mungkin terlalu lebay ya, tapi potensi naikin income-nya itu gede banget kalau dilakuin dengan benar. Penasaran? Yuk langsung aja kita gas. Taktik pertama, fokus ke kebutuhan pasca hura-hura dan dompet menipis. Oke, taktik pertama ini logikanya simpel banget. Setelah lebaran, ada 2 kemungkinan besar kondisi finansial orang. Pertama, mereka yang masih punya sisa THR tapi jadi lebih price conscious alias mikir-mikir kalau mau belanja. Yang kedua, mereka yang THR-nya udah habis bis-bis dan lagi mode hemat total. Nah, 2 kelompok ini punya satu kesamaan. Mereka lagi nyari value for money atau solusi buat masalah finansial mereka pasca lebaran. Jadi, apa yang bisa kita lakuin sebagai affiliate? Jawabannya geser fokus promosi kita. Kalau sebelum lebaran kita gencar promoin baju baru, hampers, tiket mudik, sekarang saatnya kita promoin produk atau jasa yang relevan sama kondisi pasca lebaran, pasca hura-hura ini. Contohnya apa? Banyak banget. Misalnya, coba deh cari program affiliate dari aplikasi pencatat keuangan, platform investasi reksadana, atau emas digital yang modalnya receh banget, atau bahkan aplikasi pinjaman online yang legal dan terpercaya. Nah, kontennya bisa berupa review aplikasi, tips budgeting pasca lebaran, atau cara memulai investasi dengan modal minim, sisa THR. Orang lagi pusing ngatur duit. Kita nongol bawa solusi. Mantap kan? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya setelah dipakai buat acara lebaran, mungkin ada perabotan rumah yang rusak atau butuh diganti. Atau simply, orang butuh stok ulang sabun, deterjen, sembako. Nah, cari marketplace atau toko online yang punya program affiliate dan lagi ngadain promo back to routine atau promo hemat awal bulan. Bikin konten listicle kayak 10 barang wajib punya di rumah biar hemat pengeluaran, atau promo sabun cuci piring terbaik bulan ini. Receh, tapi kalau trafficnya gede komisinya lumayan. Atau kalau tidak begitu, orang lagi pengen hemat kan? Promosiin platform atau aplikasi-aplikasi yang ngasih cashback, diskon, atau voucher buat berbagai transaksi. Bisa bikin tutorial cara pakainya atau list merchant favorit yang lagi banyak cashbacknya. Ini evergreen sebenarnya, tapi momen pasca lebaran ini biasanya lebih dicari. Banyak juga yang habis lebaran itu kepikiran cari tambahan. Nah, kamu bisa promoin platform freelance yang komisinya kecil, kursus online singkat yang murah buat nambah skill seperti desain grafis pakai Canva, misalnya nulis artikel, jadi admin sosmed, atau bahkan aplikasi jualan pulsa. Kontennya bisa cara mendapatkan cuan tambahan modal HP doang, atau skill gampang dipelajari buat freelance pemula. Intinya di taktik yang pertama ini kita jadi teman ya, teman yang ngertiin kondisi finansial audiens kita. Kita nggak jualan barang mewah yang bikin mereka makin pusing pasca lebaran, tapi nawarin solusi cerdas buat kebutuhan mereka saat ini. Pinter-pinter riset produk dan program affiliate-nya. Jangan lupa juga sesuaikan sama niche dan audiens channel atau akun sosmed kalian. Jangan tiba-tiba channel masak promoin pinjol, kan nggak nyambung gitu ya. Oke, lanjut ke taktik yang kedua.
Nah, selain mikirin duit, habis lebaran tuh sering banget jadi momen resolusi mini. Mirip-mirip kayak awal tahun baru gitu ya. Habis libur panjang, makan enak dan banyak, ketemu banyak teman, ketemu banyak orang, biasanya ada semacam momen atau energi baru buat memulai sesuatu yang jauh lebih baik. Entah itu pengen jauh lebih produktif misalnya, atau pengen belajar skill baru biar makin kece, biar makin berkualitas dan keren. Momen mulai lagi yuk ini adalah tambang emas kedua buat para affiliate marketer. Orang lagi termotivasi buat jadi versi diri mereka yang lebih baik. Dan kita bisa bantu mereka nemuin tools atau sumber daya yang tepat buat mereka. Apa saja yang bisa dipromosiin? Bisa kursus online dan edukasi. Ini primadona banget. Cari program affiliate dari platform kursus online ternama atau bahkan dari kreator-kreator independen yang punya kursus yang bagus. Promosiin skill yang lagi banyak dicari, digital marketing, coding dasar, bahasa Inggris, public speaking, misalnya desain, masak sehat, apa saja yang penting bisa dipromosiin dan laku. Bikin konten review yang jujur, perbandingan antar platform, atau cerita inspirasi orang sukses setelah ikut kursus-kursus tertentu. Atau bisa promosiin produk kesehatan dan fitness. Setelah disiksa rendang dan opor, banyak yang pengen balik ke gaya hidup sehat. Promosiin aplikasi fitness, alat olahraga simple buat di rumah, kayak misalnya matras untuk yoga, dumbbell, resistant band, atau toko online makanan sehat, atau bahkan buku resep diet. Kontennya bisa workout singkat bakar lemak opor, rekomendasi aplikasi diet terbaik, atau mulai hidup sehat nggak pakai mahal. Ini contoh-contoh konten yang bisa kalian produksi. Kalian juga bisa promosiin produk-produk hobi dan kreativitas. Liburan bisa memicu orang buat nyari hobi baru buat ngisi waktu luang mereka atau sekedar relaksasi. Coba cari program affiliate dari toko buku online, toko alat seni, entah itu melukis atau merajut, toko alat musik, atau bahkan toko perlengkapan berkebun. Bikin konten unboxing alat hobi atau tutorial dasar untuk pemula. Atau yang terakhir, kalian juga bisa promosiin produk produktivitas dan organisasi. Balik kerja atau rutinitas itu kadang butuh tools biar enggak keteteran. Promosiin aplikasi to-do list premium, planner fisik atau digital yang keren, software manajemen proyek, atau bahkan buku tentang manajemen waktu. Ini bisa sangat bermanfaat bagi mereka yang baru selesai liburan panjang dan merayakan lebaran. Kunci sukses taktik kedua ini adalah aspirational marketing. Kita nggak cuma jual produk, tapi jual mimpi atau harapan audiens buat menjadi lebih baik. Tunjukin benefitnya, bukan cuma fiturnya. Misalnya, jangan cuma bilang kursus ini ada 10 modul, tapi bilang dengan kursus ini kamu bisa ningkatin potensi gaji kamu, atau bikin badan lebih fit dan pede setelah lebaran. Paham ya bedanya ya? Jadi bikin konten yang seperti itu. Kita sentuh emosi dan aspirasi mereka. Dan lagi-lagi sesuaikan dengan niche kamu. Kalau kamu misalnya soal beauty vlogger, mungkin lebih cocok untuk promoin kelas makeup online atau produk skincare detox pasca lebaran. Oke, taktik yang pertama dan taktik kedua itu sifatnya agak reaktif, memanfaatkan momen pasca lebaran. Nah, taktik ketiga ini itu beda. Ini adalah strategi jangka panjang yang sebenarnya wajib dilakuin kapan aja. Tapi momen setelah lebaran itu adalah momen yang pas banget buat memulai atau ngegas lagi. Kenapa? Ya, karena biasanya setelah peak season kayak lebaran, ada sedikit downtime yang bisa kita manfaatin buat bangun fondasi yang lebih kuat. Ini bukan soal kayak mendadak besok pagi, tapi soal membangun passive income yang stabil ke depannya. Intinya, jangan cuma jadi affiliate, tukang sebar link musiman, bangun aset digital kamu sendiri. Caranya gimana? Nah, daripada cuman bikin konten yang relevan seminggu, 2 minggu, maka mulailah bikin konten yang dicari orang sepanjang tahun. Ini namanya konten evergreen. Contohnya apa? Contohnya review mendalam produk X, tutorial cara melakukan Y, perbandingan antara platform A dan B, panduan lengkap tentang topik Z misalnya. Ini adalah topik-topik evergreen.
Riset kata kunci yang relevan sama niche kamu dan banyak dicari orang. Optimalkan konten kamu buat mesin pencari atau SEO biar dapat traffic organik gratis dari Google. Misalnya, kalau niche kamu soal gadget, maka bikin artikel seperti review lengkap iPhone 15 setelah 6 bulan pemakaian, atau laptop terbaik harga 5 jutaan untuk mahasiswa. Ini adalah topik-topik evergreen. Ini bakal terus datengin traffic dan potensi komisi berbulan-bulan, bahkan ya bertahun-tahun karena topiknya yang bisa sepanjang tahun. Kemudian jangan cuma ngandelin algoritma sosial media atau YouTube. Bangun daftar email audiens kamu sendiri. Ini untuk memudahkan kalian untuk promosi. Caranya gimana? Tawarkan sesuatu yang gratis tapi berharga. Namanya lead magnet. Misalnya ebook gratis, checklist, template, atau kupon diskon eksklusif. Sebagai imbalan, orang mau ngasih alamat email mereka. Dengan email list, kamu bisa bangun hubungan yang lebih personal sama audiens atau calon customer kalian. Ngasih info bermanfaat dan tentu saja promosiin produk-produk affiliate secara langsung ke inbox mereka. Dan itu waktunya kapan aja. Nggak peduli algoritma lagi ngambek atau nggak, kalian bisa promosiin kapan aja. Selanjutnya, kamu juga bisa membuat perbandingan dan rekomendasi mendalam. Orang suka banget baca atau nonton konten perbandingan sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu, apalagi barang yang harganya lumayan. Manfaatin ini bikin konten perbandingan yang jujur dan detail antara beberapa produk sejenis dalam niche kamu. Misalnya, perbandingan 3 kamera mirrorless terbaik untuk vlogger pemula. Pilih mana? Hosting A versus hosting B versus hosting C. Battle skincare serum vitamin C lokal. Siapa juaranya? Ini konten-konten yang menurut saya performanya bagus di SEO dan konversinya tinggi karena niat audiensnya itu memang udah mau beli. Jadi mereka nonton konten-konten perbandingan untuk mencari tahu kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang terakhir, bangun komunitas. Kalau kamu punya waktu dan energi lebih, coba bangun komunitas di sekitar niche kalian. Bisa lewat grup Facebook, Telegram, Discord, atau forum website kamu. Di komunitas, kamu bisa interaksi langsung, jawab pertanyaan, dan jadi trusted authority. Kepercayaan ini bakal bikin rekomendasi affiliate kamu jadi jauh lebih ampuh, jadi jauh lebih ngena. Taktik ketiga ini emang butuh usaha dan kesabaran penuh, kesabaran yang lebih. Nggak instan kayak promo musiman. Tapi percayalah, ini investasi terbaik buat karir affiliate kalian. Ibaratnya kamu nggak cuma nanam cabai yang panennya cepat tapi habis, tapi kamu juga nanam pohon mangga yang butuh waktu buat berbuah, tapi sekali berbuah, sekali panen hasilnya banyak dan bisa dinikmati bertahun-tahun. Jadi itu dia 3 taktik affiliate marketing yang wajib banget kamu coba setelah lebaran ini. Gimana? Kebayangkan sekarang harus ngapain aja biar mesin cuan affiliate itu tetap ngebul abis lebaran? Ingat ya, kaya mendadak itu bonus dan seringnya butuh keberuntungan plus kerja keras yang luar biasa. Tapi income yang stabil dan terus bertumbuh dari affiliate itu sangat mungkin dicapai kalau kita pakai strategi yang tepat dan konsisten. Sekali lagi kuncinya tepat dan konsisten. Jangan cuma nonton doang, tapi langsung praktek. Pilih salah satu taktik yang paling cocok buat kamu atau kombinasikan ketiganya. Saya pengen denger nih dari kalian taktik mana yang paling bikin kalian tertarik buat dicoba terlebih dahulu. Atau mungkin kalian itu punya taktik jitu lain pasca lebaran. Coba dong share di kolom komentar. Kalian share apa yang bisa kalian lakukan, taktik mana yang cocok buat kalian di kolom komentar di bawah. Kita diskusi, siapa tahu bisa saling ngasih inspirasi. Dan seperti biasa, kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, ngasih insight baru, jangan pelit-pelit buat klik tombol like-nya. Terus share juga ke teman-teman kalian yang seperjuangan, yang juga lagi butuh pencerahan soal affiliate. Dan yang paling penting, kalau belum, buruan klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan tips-tips cuan online lainnya dari channel ini, channel Lativianto. Oke, segitu dulu dari saya. Thank you banget udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah ngasih komentar, kritik, serta masukannya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.